Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lur. Di sore ini saya ingin meneruskan kisah kita tentang Gajah Mada kemarin yang sempat tertunda ya, Lur ya. Karena beberapa hal yang berhubungan dengan situasi terkini kita, yaitu tentang adanya virus corona. Teman-teman semua, seperti saya kisahkan sebelumnya, bahwasanya Gajah Mada ini sudah mulai masuk ke Majapahit ya, Lur ya. Jadi dia mulai masuk menjadi prajurit Majapahit. Nah, ya pertanyaannya adalah bagaimana dia kemudian bisa menjadi seorang Mahapatih Gajah Mada, ya apa saja yang dilewatinya dan seterusnya, itu ya pertanyaannya. Nah, begini teman-teman. Pada era awal masuknya Gajah Mada ini adalah pada saat akhir masa pemerintahan Raden Wijaya ya, Lur ya. Jadi pada saat itu dia sudah mulai masuk ke dalam keprajuritan di Majapahit. Hanya saja saat itu perannya masih kroco ya, Lur ya, namanya juga baru masuk gitu. Nah, dari sini pelan-pelan si Mada atau Gajah Mada ini mendapatkan posisi, Lur, dari awal prajurit kroco gitu ya. Akhirnya dia setiap tugasnya selesai dengan baik, maka dia akhirnya naik sedikit demi sedikit sampai pada kisah ini dia sudah menjadi seorang lurah prajurit atau bekel prajurit gitu ya. Jadi bekel itu seperti yang saya ceritakan kemarin, tingkatnya adalah sekitar sersan atau kapten gitu ya kalau sekarang. Jadi prajurit biasa, kemudian dia masuk ke Wiro Tamtomo. Wiro Tamtomo ini kemudian baru menjadi seorang lurah prajurit atau bekel. Nah, di atasnya itu nanti ada, Lur, di atasnya itu nanti ada Senopati gitu ya, Ronggo, baru kemudian nanti Tumenggung gitu ya. Nah, ini di sini kita tidak akan mengulas tentang jenjang kepangkatan itu, Lur, tapi kita ingin mengulas tentang bagaimana seorang Gajah Mada ini akhirnya mendapatkan posisi yang baik di Majapahit. Teman-teman, era Raden Wijaya ini sebenarnya beliau tidak turun tahta karena meninggal ya, Lur ya, tapi karena beliau sudah tidak bersemangat, kehilangan teman-teman seperjuangannya dulu, Lur, gitu ya, atas fitnah Ramapati atau Halayuda ini gitu. Jadi akhir pemerintahan Raden Wijaya itu dengan melantik Jayanegara yang putra dari Darapeta, Lur. Ingat Darapeta ya, Darapeta yang dari Palembang kemarin itu. Nah, di sini sebenarnya peran Jayanegara itu belum 100% ya, hanya saja karena Raden Wijaya sudah malas gitu istilahnya ya, sudah hatinya sudah nggak bersemangat gitu, maka dia turun tahta dan melantik putranya. Nah, di sini, Lur, di sini Gajah Mada ini mulai melihat beberapa hal yang kurang ini, Lur, kurang istilahnya kurang pada tempatnya gitu loh, tapi masih belum bisa berbuat apa-apa, Lur, sampai akhirnya dia melihat bagaimana di Halayuda atau Ramapati ini terakhir itu ya, itu bisa disingkirkan gitu ya. Tetapi bukan berarti itu selesai. Permasalahan di Majapahit ini selesai itu belum, Lur. Kenapa? Ya karena nanti tinggalan dari ideologi, katakanlah ideologi dari Ramapati ini nanti akan terlihat gitu loh. Pertama adalah ketika Dharmaputra atau orang-orang terdekat dari Raden Wijaya ini satu persatu terpengaruh oleh Ramapati. Yang pertama adalah Rasemi, Lur, pemberontakan Rasemi ya. Pemberontakan Rasemi itu berawal dari dia mengumpulkan dukungan dari luar benteng, katakanlah seperti itu
itu ya. Jadi dia mempunyai daerah yang dia bina sendiri, kemudian dia mengumpulkan pasukan-pasukan sehingga dia merasa kuat untuk meruntuhkan Majapahit gitu loh. Nah, di sini di bawah pasukan dari Majapahit ini loh ada namanya siapa ya yang kemarin saya ceritakan itu memegang tampuk pimpinan di keprajuritan ini, yang salah satunya adalah Empu Nala ya. Empu Nala itu saat itu prajurit muda, perwira muda juga yang menurut saya sangat prospek juga gitu loh. Tetapi beliau belum bisa menuju tampuk pimpinan karena yang lebih senior ada loh. Yang lebih senior itu siapa? Ya termasuk Rakuti itu senior. Saat itu senior karena Rakuti itu sudah mengikuti perjalanan hijrahnya Raden Wijaya ke Madura dulu ya lur ya. Kemudian ada Empu Aryo Tadah. Nah, saat itu belum bergelar empu ya. Aryo Tadah saat itu masih perwira senior gitu. Nah, itu yang istilahnya mempunyai pengaruh di Majapahit lah. Gajah Mada ini masih di bawah perintah orang-orang tersebut lur. Jadi belum bisa mengambil peran peran penting gitu ya. Peran penting gitu. Nah, tetapi peran Gajah Mada di sini juga cukup menonjol. Bagaimana cukup menonjol? Dia bisa istilahnya menghancurkan pasukan sayap dari Rasemi ini lur. Sehingga akhirnya pasukan itu pincang gitu ya. Namanya pasukan itu kiri kanan harus belen. Syukur-syukur bisa kiri kanan itu maju mengepung gitu ya. Namanya gelar boyo mangap kan seperti, atau supit urang juga seperti itu gitu ya. Nah, di dalam gelar boyo mangap atau supit urang ini yang digunakan ini, Gajah Mada itu memperlihatkan kelasnya lur. Jadi dia bisa menusuk jauh ke dalam pasukan Rasemi ini, sehingga ketika pasukan sebelah sudah pincang, ini seperti saya katakan tadi dalam gelar supit urang itu kan akhirnya juga gini lur. Nah, itu nanti dijepit tengah-tengahnya gini. Nah, akhirnya pasukan bisa terputus kiri kanan lah, dengan mudah akan dihancurkan, dan seperti itulah yang terjadi sehingga Rasemi ini akhirnya juga bisa dikalahkan gitu lur. Nah, ini istilahnya karir awal dari Gajah Mada ya lur ya. Karir awal dari Gajah Mada. Nah, kemudian setelah tidak begitu lama dari kejadian pemberontakan Rasemi ini, akhirnya juga terjadi ketidakpuasan lur. Ketidakpuasan Dharmaputra yang lain, yaitu Rakuti. Nah, ini Rakuti. Jadi pada saat itu Dharmaputra itu beranggotakan 7 orang ya lur ya. Rasemi sudah dibasmi duluan, kemudian masih ada beberapa, yaitu termasuk di situ Rakuti, Rayuyu, Rawadeng, Rabanyak, Ratanca, dan siapa yang satu ya lur ya, lupa saya. Nah itu. Jadi masih cukup banyak yang pengaruh. Di sini ini akhirnya yang paling senior di dalam kepangkatan di Dharmaputra ini adalah Rakuti lur. Nah, maka Rakuti ini atas dulu istilahnya masukan dari Ramapati atau Halayuda ini, yang istilahnya gampangnya dulu Rakuti itu hampir istilahnya mengupas habis tentang Jayanegara, kelemahan Jayanegara ini. Gampangnya bahasa Jawa itu mbeleceti gitu ya, mbeleceti atau mengupas habis kelemahan dari Jayanegara, sehingga Rakuti ini timbul satu perasaan dendam yang mendalam loh. Perasaan dendam yang mendalam sehingga dia menggalang satu kekuatan yang terdiri dari pasukan-pasukan yang berada di bawah Dharmaputra. Di bawah pasukan Dharmaputra gitu ya. Jadi Dharmaputra tadi itu istilahnya perwira-perwira yang sangat dipercaya, semacam Sandi Yuda gitu ya, semacam intelijen gitu kalau sekarang. Jadi pasukan-pasukan istimewa ini memiliki pimpinan-pimpinan yang bergelar belepotan lho. Ra tadi ya.
jadi Rawadeng, Rayu dan lain sebagainya itu memimpin pasukan-pasukan khusus gitu. Nah, hanya saja di sini Rakuti ini mungkin agak sedikit kurang ini ya, kurang apa namanya perhitungan. Dia luput memperhitungkan satu orang loh. Satu orang itu siapa? Nanti akan kita buka di tengah-tengah video. Nah, Rakuti akhirnya berhasil loh ini menguasai apa namanya kota raja ya. Jadi dalam puncak aksinya dari Rakuti ini akhirnya dia berhasil menguasai kota raja. Istilahnya pejabat-pejabat itu ditawan, kemudian ditanyai kamu mau ikut siapa? Kalau ikut Jayanegara mati gitu ya. Kemudian ditanya ikut siapa? Itu akhirnya semua pejabat itu terpaksa ya, yang suka rela maupun terpaksa akhirnya gampangnya menyetujui atau melantik Rakuti ini menjadi Raja Majapahit, walaupun dalam sejarah tidak diakui loh. Kenapa tidak diakui ya? Karena butuh legitimasi ya, menjadi seorang raja itu butuh legitimasi atau pengakuan luas gitu dari rakyat dan masyarakatnya. Dan juga ini tidak cukup lama ya lor ya, tidak cukup lama, hanya berselang beberapa bulan sampai 1 tahun, yang jelas di bawah waktu 1 tahun lah. Kemudian bagaimana dengan Jayanegara atau Jayanegara ini, Kang Tabib gitu ya. Jayanegara ini lur, Jayanegara ini dalam situasi yang paling genting, maksudnya paling genting itu semua pejabat sudah ditangkap, istilahnya istana sudah dikepung rapat. Nah, ini satu keahlian yang tidak bisa diremehkan dari seorang Gajah Mada. Nah, di dalam kisah ini akhirnya si Gajah Mada ini berhasil menembus kepungan tadi lur, hampir sama persis ketika dia mengalahkan Rasemi dulu gitu. Dia berhasil istilahnya menembus pasukan, kemudian menerobos itu sehingga dia bisa keluar kota raja. Nah, bagaimana seorang Gajah Mada ini bisa berperan di situ? Ya, seperti saya kisahkan kemarin bahwa Gajah Mada ini akhirnya menjadi bagian dari pasukan khusus yang bernama Bayangkara atau Bayangkari gitu ya. Dia menjadi bagian pasukan Bayangkari. Dia hanya menjadi seorang bekel tadi lur, bekel. Jadi sebenarnya dia bukan pimpinan pasukan Bayangkari ini lur, bukan. Dia hanya bagian kecil gitu loh. Bagian kecil dari pasukan Bayangkari, tetapi dia mempunyai loyalitas, ya, loyalitas, kesetiaan dan kesetiaan kepada jabatannya ini lebih daripada keinginan untuk berkuasa. Nah, di sini loh. Ini bedanya ya, orang berambisi sama yang punya kesetiaan ini beda. Kalau orang berambisi saya itu ya udah ikut yang menang aja kan gitu. Enak gitu ya. Tapi ini enggak. Dia mempunyai idealisme untuk berjuang menegakkan yang dia yakini, kebenaran, yaitu pewaris atau penguasa yang sah saat itu. Walaupun dia tahu kekurangan Jayanegara dan lain-lainnya, dia juga tahu loh, tapi ya itu tadi, dia tidak mau mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Ini sifat kesatria yang perlu kita acungi jempol di sini. Teman-teman, kemana Jayanegara ini akhirnya dibawa pergi oleh Gajah Mada? Nah, ini loh, ini nanti akan membuka satu rahasia yang lain ya dari keberadaan Gajah Mada ini. Gajah Mada ini membawa Prabu Jayanegara ini lari ke Badander. Nah, Badander ini lur, pada kenyataannya di daerah Jombang itu dekat dengan daerah Modo. Nah, ingat ya, Modo. Jadi Gajah Mada itu awalnya adalah Jaka Mada atau Joko Modo gitu ya. Nah, itu dekat dengan daerah Modo itu yang dikisahkan sebagai tempat asal Jaka Mada atau Gajah Mada ini loh. Nah, itu menunjukkan satu fakta lagi bahwa Jaka Mada atau Gajah Mada ini kemungkinan memang berasal dari Modo. Itu ya, dari Modo. Karena apa? Dia membawa ke Badander otomatis karena dia tahu persis seluk-beluk wilayah di situ loh.
Ya kalau kita asalnya dari situ otomatis kita tahu ya, kita tahu persis gitu loh seluk-beluk daerah itu, sehingga kita bisa yakin untuk berada di situ, meyakini tentang keamanan itu gitu ya, keamanan wilayah itu. Nah setelah Gajah Mada ini berhasil sampai di Modo dan menyembunyikan Prabu Jayanegara ini dengan cukup meyakinkan ya menurut perhitungannya, maka dia membuat aturan-aturan yang sangat tegas gitu ya menurut saya. Jadi dia membuat aturan orang di daerah Badandir ini, daerah Modo dan sekitarnya, tidak boleh ada yang keluar dari wilayah itu gitu ya, siapapun, tidak pandang bulu kecuali dirinya. Maksudnya dirinya itu adalah Gajah Mada, karena dia saat itu dia mengambil alih pasukan kecil itu ya pasukan kecil setingkat lurah prajurit itu kemungkinannya menguasai sekitar 70 pasukan loh, 70 sampai 100 pasukan ya, atau mungkin lebih kecil dari itu. Nah di sini ada satu peristiwa yang mungkin dia mau mengambil keuntungan atau dia mau membocorkan rahasia, ini tidak kita ketahui, tetapi ada salah satu anak buahnya yang ngeyel gitu ya, ngeyel untuk kembali ke Majapahit dengan alasan ingin menengok keluarga gitu ya. Nah di situ akhirnya dia mengatakan tidak bisa, apapun alasannya tidak bisa meninggalkan sampai saya memutuskan untuk kita semua bisa pergi ke Majapahit. Wah ini ngeyel ya lur ya, mungkin karena satu alasan yang mendesak atau alasan yang menurut orang ini penting, maka dia ngeyel sampai menentang Gajah Mada. Nah disinilah karena orang tersebut memperlihatkan bagaimana dia sakti gitu ya, dia kuat gitu. Nah Gajah Mada juga nggak ingin kehilangan muka ya, nggak ingin kehilangan muka di hadapan anak buahnya. Maka saat itu ketika Jagamada ini memerintahkan, Gajah Mada ini memerintahkan menangkap orang itu, untuk beberapa orang ini mencoba menangkap orang itu nggak bisa loh. Jadi memang bagus juga ini, istilahnya kemampuan orang ini memang bagus gitu ya. Tetapi ya namanya Gajah Mada lagi loh, dia udah kenyang dengan semua pengalaman keprajuritan, dan kenyang juga pengalaman tentang ilmu-ilmu kanuragan gitu ya. Dia pernah berburu kepada putra Ronggolawe ya, siapa yang kemarin itu Empu Anurogo atau Brahmana Anurogo ini ya, dan kemudian juga berburu dengan orang-orang lain, termasuk di situ adalah Empu siapa yang akhirnya menjadi patih itu. Mohon maaf ada gangguan suara sebentar. Kita lanjutkan ya. Bagaimana seorang anak buah, salah satu anak buah dari Gajah Mada ini membangkang ya, memaksa untuk kembali ke Kota Raja atau ke Majapahit, entah dengan alasan apapun ya, akhirnya ini tidak diperbolehkan oleh Gajah Mada. Dan ketika Gajah Mada memerintahkan beberapa orang untuk menangkapnya, beberapa orang itu kewalahan loh. Beberapa orang ini akhirnya ada yang terluka karena ulah ini tadi. Maka Gajah Mada seperti bahasa Jawanya dikilani gitu ya, dikilani dadane gitu ya, seperti ditantang gitu ya. Maka dia menghadapinya sendiri akhirnya. Baik, perlihatkan kehebatanmu di depan saya. Akhirnya terjadi pertempuran yang cukup seru ya di situ. Maka ya itu tadi, seperti saya pernah katakan bahwa kehebatan orang biasa itu kadang-kadang atau seringnya tidak ada apa-apanya di hadapan kehebatan orang khusus gitu ya lur ya. Maka nggak begitu lama, nggak terjadi pertempuran yang cukup lama, seru, tapi sebentar kemudian perut orang itu sudah robek gitu ya, tiba-tiba robek dan roboh bersimbah darah dan meninggal di situ. Akhirnya Gajah Mada ini memperlihatkan orang tersebut, dia menjambak rambut orang tersebut dan mengangkatnya dengan satu tangan, kemudian dia menunjukkan kepada anak buahnya, lihat, siapa yang mencoba menentang saya akan berakhir seperti ini. Itu istilahnya efek jerah, itu bahasanya sekarang efek jerah gitu ya. Jadi ketegasan Gajah Mada ini akhirnya
membuahkan hasil karena semua anak buahnya tidak ada yang berani mencoba menentang. Dan nggak selang begitu lama dari kejadian yang ini, Gajah Mada memperlihatkan siapa dia sebenarnya, bagaimana kekuatannya yang sesungguhnya. Ini dia mengambil satu tindakan strategis itu setelah semuanya dirasa mapan, semua dirasa sudah cukup aman di desa Badandur ini, dekat modal ya sekali lagi. Di situ maka dia mengambil satu langkah berikutnya. Ini langkah pertama atau langkah kedua ini ya istilahnya, tetapi langkah berikutnya dia mengambil satu kebijakan bahwa dia akan memasuki Kota Raja sendirian gitu. Nah, dia hanya memberi pesan kepada anak-anak buahnya, dan sekali lagi tidak ada yang boleh keluar dari Badandur dan Modo beserta wilayah sekitarnya, dan tidak ada yang boleh berkomunikasi dengan orang luar selain di luar wilayah Modo dan sekitarnya itu ya. Jadi tegas dia, hampir seperti corona ini istilahnya lockdown gitu ya. Jadi dia lockdown wilayah itu untuk tidak boleh ada yang berkomunikasi dengan orang-orang di luar dari Badandur dan Modo sekitarnya ini. Nah, di situ itu Lur, Gajah Mada akhirnya memasuki Kota Raja. Dia mengadakan satu propaganda ya. Dia awalnya itu menyaring-nyaring, mendengarkan, mencari-cari informasi siapa yang masih setia kepada Jayanegara. Akhirnya terkumpul awal pertama itu hanya beberapa orang ya Lur ya, beberapa orang. Nah, dari beberapa orang ini akhirnya mereka mendapat informasi lain. Jadi Gajah Mada ini akhirnya mendapatkan informasi lain dari beberapa orang ini. Beberapa orang ini membawa informasi si A itu juga setia, si A juga setia, si A juga setia, si B juga setia, dan seterusnya gitu. Akhirnya terkumpul cukup banyak pejabat yang menurut perhitungannya itu sudah cukup ya istilahnya, cukup untuk mengadakan pergerakan. Maka di situ Gajah Mada menjajaki kesetiaan orang-orang ini. Ya, setelah berkumpul cukup banyak di rumah salah satu Tumenggung ya, maka Gajah Mada memberi satu pengumuman. Ya teman-teman yang saya kasihi, yang setia kepada Prabu Jayanegara, saya ingin memberi informasi. Sesungguhnya Prabu Jayanegara sudah meninggal di pengungsian. Wah, itu heboh ya Lur ya, kayak petir di siang bolong gitu ya, di siang terang gitu, duer gitu, menyengat kepala orang-orang itu. Akhirnya pecahlah tangis orang-orang yang ada di situ semua. Ada yang akhirnya karena kesedihannya ini, ada yang marah kepada Gajah Mada ini. Dia mengunus keris, hendak maju, hendak mengeroyok Gajah Mada ini. Tapi setelah itu tunggu dulu, silahkan duduk. Ini saya berikan informasi selanjutnya. Gitu. Nah, tunggu. Saya di sini mengumumkan pengumuman tadi hanya sekedar untuk menguji kesetiaan teman-teman semua. Menguji gimana maksudnya? Apa maksudnya? Gitu. Ya perlu teman-teman ketahui, Prabu Jayanegara kemarin saya bawa lari keluar dari Kota Raja dan saya sembunyikan di tempat yang masih saya rahasiakan. Untuk waktu selanjutnya, seandainya nanti kita bisa mengalahkan Rakuti, akan saya bawa kembali. Itu ya. Jadi orang-orang itu bertanya, loh jadi berarti Jayanegara masih hidup gitu ya? Masih, tetapi saya tidak bisa membawanya ke sini sekarang demi keamanan beliau, demi terjaganya keberlangsungan pemerintahan Majapahit, gitu ya, kata Gajah Mada. Nah, di sini nih akhirnya seseorang itu pada seneng gitu ya. Di situ Gajah Mada bisa meyakinkan dirinya, atau dia merasa yakin bahwa Prabu Jayanegara ini masih punya pendukung Lur di dalam Kota Raja gitu ya. Nah akhirnya mereka berembuk lagi dengan cara lebih seksama ya, istilahnya lebih fokus gitu ya.
untuk menunjuk pimpinan-pimpinan sebagai pimpinan perang untuk menghadapi Rakuti ini loh. Jadi akhirnya disusun lagi pasukan-pasukan itu, disiapkan sedemikian rupa sehingga terdata, benar-benar terdata, dan secara real bisa dihitung oleh Gajah Mada kekuatannya ini, keberimbangannya dengan kekuatan Rakuti gimana gitu ya. Jadi akhirnya di sini nanti dia mendapatkan satu kekuatan yang cukup besar dan dukungan. Nah, ternyata rakyat kecil atau rakyat jelata atau masyarakat itu juga tidak banyak yang mendukung Rakuti loh. Nah, ini fakta yang sangat mengejutkan bagi Gajah Mada gitu ya. Bagi Gajah Mada ini sangat mengejutkan dan memang diharapkan gitu. Informasi itu memang sangat diharapkan seperti itu. Hanya saja informasi ini sangat mengejutkan karena dia nggak begitu yakin pada awalnya, karena ya namanya sudah dikuasai ya. Setiap orang saya yakin pasti keinginan menjadi pejabat itu ada, sehingga mungkin sepeninggal Prabu Jayanegara ini orang akan berlomba-lomba mendekati Rakuti untuk mendapatkan jabatan gitu ya. Nah ternyata enggak loh, ternyata enggak. Tapi ya nggak bisa diremehkan ya kekuatan Rakuti ini, namanya orang sudah berkuasa, pasti dia juga segera menyusun kekuatan, menyusun strategi-strategi untuk mempertahankan kekuasaannya lur. Jadi orang-orangnya yang dianggap berjasa itu akhirnya mendapatkan posisi-posisi yang bagus, posisi-posisi strategis ya, yang memegang kebijakan-kebijakan maupun perintah-perintah penting gitu ya. Sehingga orang-orang yang menurut Rakuti tidak begitu yakin ini tersingkir lur. Nah, Gajah Mada ini pinter, dari orang-orang yang tersingkir atau posisinya menjadi tidak begitu penting, ini didekati pada awalnya, didekati, ditanyai gimana ini nasib kita ini. Nah, akhirnya orang itu mengeluhkan beberapa hal. Wah, ternyata Rakuti begini dan begitu, masih sayang sekali ya Prabu Jayanegara nggak terdengar kabarnya. Nah, itu dia bisa mengambil kesimpulan bahwa orang tersebut masih mungkin direkrut lagi untuk bergabung di dalam barisannya loh, barisan Gajah Mada ya. Nah, ini akhirnya di situ berhasil mendapatkan satu kekuatan besar. Dukungan ini walaupun di luar dugaannya ya, kemudian dia mengukur kekuatan, kemampuan orang-orangnya itu terukur, senjata gimana, pos-posnya gimana. Akhirnya dia atur sedemikian rupa sebagaimana dulu dia mengatur taktik ketika menghadapi Rasemi. Hanya saja ada perbedaan ya lur ya. Kalau ini yang dihadapi adalah kota raja dengan benteng yang cukup kuat gitu ya. Pasukan-pasukan bertahan yang ada di luar maupun yang masih ada di dalam, maksudnya pasukan Rakuti yang ada di dalam, ini perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan benar ya. Jangan sampai meleset perhitungannya. Kalau meleset ya seperti kata siapa dulu itu, Arya Wiraraja ya, bahwa memasuki kota raja tanpa perhitungan itu seperti sulung mlebu geni. Maksudnya apa ya, sulung itu laran lur, mlebu geni itu ya melewati api gitu aja, sayapnya kebakar dikit nggak bisa terbang karena sayap laron itu mudah sekali terbakar ya. Makanya sangat berbahaya masuk di kota raja yang tanpa perhitungan. Nah ini oleh Gajah Mada sudah diperhitungkan sedemikian rupa lur, sedemikian rupa sehingga dia merasa sangat yakin bisa memenangkan pertempuran. Nah ini pun dia nggak langsung yakin gitu aja loh, walaupun dia sudah sangat yakin, tetapi dia masih menggunakan rencana B. Ini loh. Jadi ketika rencana A nanti menemui permasalahan yang cukup berat, maksudnya hampir-hampir bisa dikatakan sulit menemui keberhasilan, maka dia akan menggunakan rencana B gitu ya. Bahkan ketika rencana B nanti juga gagal, dia akan menggunakan rencana C gitu dan seterusnya. Dia memperhitungkan itu sampai 7 tahapan rencana seandainya gagal. Nah, teman-teman semua, di sini ini saya hanya ingin menegaskan satu hal, bahwasanya kehati-hatian itu sangat penting. Satu ya, kehati-hatian itu sangat penting. Yang kedua, segala macam langkah ini perlu kita perhitungkan matang-matang supaya tidak meleset. Dan ketika meleset, kita perlu mempersiapkan rencana kedua. Nah, rencana kedua bagaimana, rencana ketiga bagaimana, dan seterusnya sampai kita merasa benar-benar tidak ada jalan lain ya,
baru istilahnya kita boleh menyerahkan itu kepada takdir gitu ya. Tapi sebelum itu kita harus berjuang sekuat tenaga, fight gitu ya. Kalau bisa kita menang gitu. Kalau kita bisa kita berhasil dengan segala macam upaya yang layak atau istilahnya sah untuk kita jalankan. Itu dulu teman-teman, bagaimana pecah perangnya itu akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk sementara ini jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk mendukung saya dalam mengembangkan channel ini, dan bersama-sama kita nikmati informasi dan kisah-kisah sejarah maupun cerita-cerita yang menarik dari yang bisa saya suguhkan kepada teman-teman semua. Ingat ya, kita akan melanjutkan kisah ini untuk video selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.